بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل Muhammad وبارك وسلم أجمعين. Menurut suatu hadis, beberapa orang akan bangkit di hari pembalasan atau kiamat dalam suatu keadaan di mana ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tersenyum, dan ketika melihat mereka, Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum. Suatu suara kemudian akan terdengar, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jannah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala akan dikaruniai perlindungan di bawah arsy ilahiyah. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan arsy. Bagi orang-orang awam, hari penghakiman akan berlangsung selama 70.000 tahun lamanya. Sementara bagi para pecinta, hal itu hanya akan berlangsung selama 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar subuh. Mereka akan berjalan-jalan di atas bukit-bukit misik dan melihat keindahan jamal dari yang paling dicintainya. Para pecinta tak akan disusahkan dengan pengolakan. Para pecinta tak akan disusahkan dengan pergolakan di hari penghakiman. Para pecinta tak memiliki perhatian apapun selain memandang keindahan Ia yang mereka cintai, Allah Azza wa Jalla. Beberapa pecinta demikian tenggelam dalam kerinduan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan segera berlarian menuju gerbang-gerbang surga dan bertanya pada para penjaganya. Malaikat Ridwan alaihi salam, "Kami telah diberitahu di dunia bahwa di surga seseorang akan dikaruniai penglihatan yang indah atas Allah Subhanahu wa taala." Malaikat Ridwan akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Oh Allah, neraca keadilan atau mizan belum juga ditimbang, tetapi orang-orang ini telah meminta masuk ke dalam surga." Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, "Wahai hamba-hambaku, kalian masih harus menghitung amal-amal kalian, tetapi kalian sudah ingin masuk surga?" Para pecinta akan menjawab, "Wahai Tuhan kami yang Maha Pemurah, Engkau tahu benar bahwa kami telah memalingkan diri kami dari dunia material dan mengabdikan diri kami sepenuhnya bagimu. Kolbu-kolbu kami tak lagi menginginkan harta-harta dunia, dan kami selalu puas atas apa yang ada pada kami. Kami mencintaimu dan menyembahmu sepanjang malam. Dahi-dahi kami dalam keadaan sujud. Kami salat dan berdoa kepadamu dari kedalaman qalbu kami. Kami lewatkan malam-malam kami tanpa istirahat, hanya mengharap keridhoanmu. Saat kematian kami, tak ada yang kami miliki dalam qalbu kami selain kecintaan kepadamu." Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat Ridwan alaihi salam, "Wahai Ridwan alaihi salam, ini adalah para pecintaku. Perhitungan macam apa yang harus dilakukan pada mereka? Bukalah pintu-pintu jannah dan biarkan mereka masuk tanpa harus memperhitungkan amal-amal mereka." Menurut suatu hadis, pada hari penghakiman Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan penyesalan pada para pecinta yang menghadapi kesengsaraan dalam kehidupan material dunianya dan hidup dalam pematangan hawa nafsunya, dalam keadaan tetap miskin dan lapar. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan rasa simpatinya di hadapan mereka, sama seperti seorang teman yang merasa bersalah di hadapan teman lainnya karena tak mampu memberinya suatu hadiah atau pemberian. Pada hari pembalasan nanti, para pecinta akan ditempatkan di dekat danau Hud Al-Kautsar. Kekasih tercinta Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW akan mengisi gelas-gelas dengan air dari danau itu dengan mereka minum. Danau itu untuk mereka minum. Beliau akan mengenali setiap pengikutnya dengan adanya nur
kemudian spiritual atau cahaya yang memancar keluar dari anggota-anggota tubuh yang biasa mereka basuh saat melakukan wudu. Bahkan para malaikat akan senang ketika mereka melihat orang-orang ini sebagai pengikut ummah dari Nabi Muhammad SAW. Saat mereka sampai di padang-padang pengadilan, malaikat-malaikat yang takjub akan bangkit dan berseru, pelayan dari pelayan Muhammad SAW telah tiba. Kerasnya hari pembalasan akan menimpa kaum yang ingkar atau kufar dan kaum yang membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atau kaum musyrikin, kaum munafik dan para pendosa fasikin. Para pecinta akan menyeberangi jembatan Sirat di atas neraka secepat hembusan angin. Panas api neraka akan tersejukkan oleh cahaya nur dari iman mereka. Sedemikian hingga neraka itu sendiri akan berteriak dan meminta para pecinta untuk melaluinya dengan cepat agar iman mereka tidak memadamkan api-apinya atau api-api di dalam neraka. Pada hari pembalasan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan pada para pecinta itu hak untuk memberikan syafaat. Mereka akan membawa beserta mereka banyak pendosa menuju ke dalam surga. Para pecinta tak akan dikenai kerasnya hari pembalasan itu, dan mereka sendiri akan menjadi wasilah atau perantara bagi yang lain untuk keluar dari kerasnya hari itu. Suatu nur indah akan terpancar di muka mereka, memimpin mereka menuju pintu-pintu surga, dan orang-orang yang takut atau bertakwa pada Tuhan mereka akan dibawa ke dalam surga dalam rombongan-rombongan. Pada hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan istimewa bagi mereka yang menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu-kalbu saudara-saudaranya yang lain. Pada hari saat mana kekayaan dan anak-anak tak akan berguna. Hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Orang-orang mukmin itu yang melewati kehidupan sementara di dunia ini sebagai seorang miskin dan fakir akan diperlakukan sebagai tamu-tamu kehormatan di hari pembalasan. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa, "Ya Allah, biarkan aku hidup sebagai seorang fakir dan mati sebagai seorang fakir, dan bangkitkan aku di antara kaum fakir di hari pengadilan nanti. Ya Allah, karuniakanlah padaku kalbu yang dipenuhi kecintaan kepadamu, dan semoga rahmat-Mu selalu turun atas kalbuku. Karuniakan padaku suatu kalbu yang tenggelam dalam kerinduan padamu, agar aku terlupa akan hiruk pikuk hari pembalasan. Wa min at-tawfiq bi hurmatil hafiz hurmatil suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam.